Di pemakaman yang khusyuk, seekor anjing militer bernama Heli tiba-tiba melepaskan diri dan lari ke peti mati. Heli terus merintih. Ia tidak mau pergi dari sana. Ia tidak mengerti, tuannya di dalam sana. Tapi kenapa ia mengabaikannya? Heli tidak sadar, kalau tuannya dari kecil sudah meninggal di medan perang. Heli akan disuntik mati kemudian. Hal ini terjadi, bukan karena musuhnya kuat, tapi karena teman tuannya bodoh. Minggu lalu, Hei dan tuannya seperti biasa, melaksanakan tugas. Heli tahu ada bahaya di depan, dan berhenti berjalan. Tapi, Kapten bersikeras melanjutkan tugas. Mereka harus maju. Tuan Heli cuma bisa menurut, dan menyuruh Heli maju ke depan. Baru saja jalan, mereka menginjak ranjau. Tubuh mereka hancur lebur. Tanpa ragu, Kyle langsung maju ke garis depan untuk menyelamatkan Heli. Ia minta bantuan Kapten. Tapi, Kapten malah sembunyi di batu, karena takut. Bahkan, ia tidak menoleh. Setelah yang lain maju, Kapten yang pengecut baru maju. Tapi, sudah terlambat. Kyle tewas di tempat. Heli geram dengan Kapten. Kapten ingin membunuhnya. Tapi, teman Kyle mencegahnya. Jasad Kyle dikirim kembali ke Amerika. Di pemakaman, Heli mencoba membangunkan Kyle. Tapi, tidak ada respon. Tampaknya Heli mengerti Kyle gugur. Ia meringik dan duduk di sana, hingga pemakaman selesai. Heli tidak mau pergi. Setelah pemakaman selesai, Heli yang biasanya penurut, menjadi agresif. Ia menyerang tamu. Untungnya, beberapa tentara berhasil mengendalikannya. Cuma ada seorang pria yang bisa membuat Heli tenang. Pria ini adalah adik Kyle, Ron. Setelah diperiksa, Heli mengidap gangguan stres pasca trauma. Jadi, ia tidak bisa bertugas lagi dan menjadi anjing berbahaya. Heli harus disuntik mati. Tapi, Heli selalu membantu Kyle di medan perang. Bagi Kyle, Heli adalah anaknya. Jadi, keluarga Kyle memutuskan mengadopsi Heli. Karena takut, ayah Kyle melepas Heli di halaman dan melarangnya masuk. Heli merindukan Kyle dan terus menatap langit. Ia menggonggong semalaman sampai tetangga protes. Kalau Ron mendekatinya, Heli akan diam sebentar. Akhirnya, Ron menemani Heli tidur di kebun. Heli anjing militer, jadi ia menjaga Ron semalaman. Berkat bantuan temannya, Ron mulai menguasai cara menenangkan Heli. Tapi, malamnya, Kapten yang menyebabkan Kyle mati datang. Kapten bilang ia mengundurkan diri karena cedera. Melihat pria brengsek ini, Heli menjadi agresif. Ia meronta-ronta dan rantainya lepas, lalu menerkam Kapten. Setelah ditenangkan Ron, Heli baru mulai tenang. Untuk mencegah Heli gila lagi, ayah Kyle membelikannya kandang dan mengunci Kyle di dalam. Tapi, malamnya, festival kembang api dimulai. Kyle menatap kembang api di langit dan memiliki firasat buruk. Ia segera lari pulang ke rumah. Hal yang ia takutkan benar-benar terjadi. Max, it's okay. Anjing militer rata-rata mengalami stres pasca trauma setelah pensiun karena ia merasa terancam. Dibayang-bayangi medan perang yang berbahaya. Kembang api yang indah justru membangkitkan kenangan buruk anjing militer. Bagi Heli, suara letusan inilah yang membunuh Kyle. Tidak ada bedani. Heli panik dan meringkuk ketakutan. Kasihan sekali dia. Akhirnya, Ron masuk ke kandang. Barulah Heli merasa tenang. Setelah Ron membelainya, Heli kembali riang. Ayah Kyle menemui Kapten untuk bertanya langsung, bagaimana Kyle tewas. Kapten yang tidak tahu malu, malah menyalahkan Heli atas keteledorannya. Ayah Kyle percaya. Sesampainya di rumah, dia mau menembak Heli. Untungnya, Ron mencegahnya. Tapi, ayahnya bilang, kalau Heli berulah lagi, ia benar-benar akan membunuhnya. Demi menemukan kebenaran, Ron bertanya ke teman Kyle. Dari sana ia tahu Kapten bermasalah. Ternyata, Kapten berhenti bukan karena cedera, tapi karena dihukum. Jadi ia dipecat. Teman Kyle memberi Ron kaset video Kyle semasa hidup. Ron memutarnya. Di sana Heli dan Kyle berlatih dan tumbuh bersama. Keduanya telah menjadi sahabat sejati. Ron tidak paham kenapa Kapten bohong. Ada apa di baliknya? Pasti ada rahasia. Untuk membuktikannya, Ron membuntuti Kapten sampai di hutan. Ia melihat Kapten menjual senjata gelap kepada mafia Meksiko. Heli si anjing militer menjadi waspada dan agresif. Begitu mencium bau mesiu,
Bos mafia melihat mereka. Dua anjing Rottweiler mengejar Ron dan Haley. Haley sangat berani. Ia memecah perhatian dua anjing itu. Haley tahu, ia kalah jumlah dan kalah besar. Ia pasti kalah. Jadi, Haley memutar otak, dan mengalihkan perhatian salah satunya. Serangan itu berhasil. Kaki anjing mafia luka. Selanjutnya adalah duel. Haley memojokkan anjing itu, dan ia tergelincir ke jurang. Mantap, bos. Ron putus asa karena panik, dan tersandung jatuh. Rod sepedanya rusak. Ia dan Haley akhirnya sampai di jalan. Ia minta tumpangan dan kabur. Sesampainya di rumah, Kapten sudah ada di rumahnya, dan mengadu ke orang tua Kyle. Kalau Haley menggigitnya tadi, diam-diam. Clay mengancam Ron, kalau mafia tersebut akan membunuh Ron. Kalau ia mengumbar rahasianya, mafia akan mengirimmu dan keluargamu untuk bertemu dengan kakakmu. I'm just a small fish in a big pond. Yeah, the big fish sell weapons all over the world, and then send wide-eyed hicks like me and your brother over there so we can get shot and killed by them. So they can cry the crocodile tears, salute the flag, and then sell some more. Setelah naik pangkat, akhirnya, Ron mengantar Haley untuk suntik mati demi keamanan keluarganya. Haley menyelamatkan banyak tentara, tapi ia malah harus disuntik mati. Haley tahu ia akan mati, dan berusaha menggigit tongkat. Kesempatan pun datang. Haley pun lepas. Ia menerkam polisi, lalu lari keluar. Di luar ada pagar tinggi, tapi Haley terlatih. Ia melompatinya dengan mudah, lalu lari pulang ke rumah. Sementara itu, ayah Kyle sampai di rumah, dan melihat Ron yang murung. Meski tidak bertanya, ayah Kyle yang juga pensiunan tentara, bisa merasakan apa yang terjadi sebenarnya. Ia pergi ke gudang, dan berpapasan Kapten dan teman-temannya, yang sedang membawa amunisi. Ayah Kyle ditodong pistol, tapi ayah Kyle cerdas. Ia memberi sinyal pada keluarganya. Left the house without a word, and he just called to say he was spending the night at our hunting cabin, and not to worry. We have a hunting cabin? No, we do not have a hunting cabin. Ron tahu ayahnya dalam bahaya. Haley sudah sampai di rumah. Ron lalu membawanya ke rumah teman baiknya. Berkat penciumannya yang tajam, Ron, Haley, dan temannya mengikuti jejak. Setelah menyeberang sungai, mereka tiba di pinggir jurang. Di bawah, mereka melihat Kapten dan dengnya. Ron menyuruh temannya lapor polisi, tapi baru saja bilang, ponsel temannya berbunyi. Rottweiler di bawah bangun. Mereka ketahuan. Haley menyergap dan mulai berkelahi dengan Rottweiler mafia. Karena kalah besar, Haley kewalahan. Tapi ia anjing militer yang bisa menang dengan strategi. Berbekal stamina yang kuat, Haley mengalihkan perhatiannya. Rottweiler kelelahan dan rebahan di tanah untuk istirahat. Haley muncul dari hutan dan menggigit kakinya lagi. Rottweiler itu pun tercebur ke sungai. Tapi Kapten dan gengnya menyusul. Ron menuruni gunung dengan sepeda dan menjatuhkan mafia. Satu sudah berhasil dilumpuhkan. Mafia di mobil mendengar teriakan. Ayah Kyle melawan dan berhasil menahannya. Di sana ayahnya mengira Haley lari ke arahnya, seakan-akan mau menerkamnya. Max? Ayah Kyle sadar, Haley yang setia dan berani, mana mungkin menyebabkan kematian Kyle. Ron membawa ayahnya kabur, tapi ayahnya tidak kuat lari. Ron, kamu lari dulu. Ron tidak mau pergi, dan memutuskan melawan musuh. Bersama Haley dan ayahnya, Ron naik sepeda, menembus hutan. Di depannya ada jurang, tapi Ron dan Haley sama sekali tak ragu. Come on, Max! Ron sampai di seberang. Haley terjerumus ke jurang. Kapten menyusul mereka. Ron terpaksa lari duluan, tapi jalan di depannya sudah dihancurkan. Jalan Ron buntu. Kapten mau menembak Ron, tapi saat itu Haley datang menyelamatkan. Kapten meletuskan tembakan. Haley terjun bersama Kapten demi melindungi Ron. Ron melihat Haley tidak bergerak, tapi untung saja Haley cuma luka. Ron dan Haley lalu mengunjungi makam Kyle untuk mengenangnya. Just wanted to thank you, Max. Tell you, I love you. As long as I live, never
Forget it.